Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menduga ada keterlibatan istana dalam pengesahan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Sebab, kata dia, Kementerian Hukum dan HAM begitu cepat mengesahkan pengajuan Mardiono sebagai Ketua Umum. Menurutnya, cepatnya pengesahan Mardiono menunjukkan kecenderungan pemerintah terhadap salah satu kubu. Dia mengatakan ada kepentingan politis dari pemerintah yang membuat pengesahan begitu cepat. Intinya, kata dia, ketua umum partai kendalinya bisa dipegang dan diajak berkompromi dengan pemerintah. Ujang mengatakan mestinya ADART partai perlu ditelisik sebelum mengesahkan Mardiono sebagai ketua umum. Pasalnya, penunjukan ketua umum biasanya dilakukan melalui muktamar luar biasa atau musyawarah nasional luar biasa. Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, mengatakan istana perlu membuka dosa yang dilakukan Sudarso Monoarfa kepada pemerintah terkait posisinya sebagai Menteri Bappenas. Menurutnya, jika memang diketahui ada intervensi dari istana, maka hal ini mesti dibuka. Menurut Adi, ada kemungkinan istana mulai kecewa dengan Sudarso. Kekecewaan ini bisa dari kinerjanya, karena Sudarso terkesan tidak ada yang melindungi sama sekali. Tragis, itulah kata yang bisa menggambarkan Suharso Manoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Kepala Bappenas RI yang baru saja dilengsarkan dari kursinya sebagai Ketua Umum P3. Dan tak butuh waktu lama Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu yang sangat cepat mengeluarkan surat keputusan tentang Ketua Umum P3 yang baru, Muhammad Mardiono Karib Suharto di P3 yang saat ini menjadi anggota One Team Press. Sebagai menterinya Jokowi yang selama ini mati-matian memperjuangkan proyek IKN, dikudetanya Suharso dari kursi Ketua Umum P3 memang jadi pertanyaan. Ada apa ini sebenarnya yang terjadi di internal P3? Karena begitu cepatnya disahkan Ketua Umum P3 yang baru, Muhammad Mardiono, oleh Kemenkumham yang merupakan Dewan Pertimbangan Presiden. Karena memang agak aneh, seorang ketua umum partai yang juga pembantu presiden dapat dengan mudah diturunkan di tengah jalan dan berlangsung sangat cepat. Dari internal P3 sendiri memang menganggap Suharso tidak bekerja secara optimal untuk membesarkan P3 dan dia lebih fokus dalam tugasnya sebagai menteri. Tetapi bukankah itu juga terjadi di semua partai? Dan tanggung jawab membesarkan partai bukanlah hanya tugas ketua umum. Karena partai memiliki struktur dari pusat, wilayah, dan ke daerah. Sehingga jika alasannya adalah karena kinerjanya dianggap tidak optimal dalam membesarkan partai, maka Suharso harus dilengsarkan di tengah jalan. Maka hal itu terasa agak janggal. Kita pun bertanya, ada apa ini sebetulnya? Apakah ada kepentingan dari kekuasaan atas peristiwa ini? Setelah dilengsarkan dari Ketua Umum P3, kini posisi Suharso sebagai menteri juga diprediksi akan segera berakhir karena Suharso sudah tidak merepresentasikan kekuatan P3 di kabinet, sehingga mungkin akan menunggu waktu Suharso Manoarfa akan segera diganti posisinya. Apakah ini semua murni aspirasi internal P3 ataukah ini tak lepas dari agenda 2024 pihak-pihak tertentu yang memiliki power yang melihat ada celah di tubuh P3? Mari kita melihat drama-drama yang akan terjadi berikutnya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menduga ada keterlibatan istana dalam pengesahan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Sebab, kata dia, Kementerian Hukum dan HAM begitu cepat mengesahkan pengajuan Mardiono sebagai Ketua Umum. Menurutnya, cepatnya pengesahan Mardiono menunjukkan kecenderungan pemerintah terhadap salah satu kubu. Dia mengatakan ada kepentingan politis dari pemerintah yang membuat pengesahan begitu cepat. Intinya, kata dia, ketua umum partai kendalinya bisa dipegang dan diajak berkompromi dengan pemerintah. Ujang mengatakan mestinya ADART partai perlu ditelisik sebelum mengesahkan Mardiono sebagai ketua umum. Pasalnya, penunjukan ketua umum biasanya dilakukan melalui muktamar luar biasa atau musyawarah nasional luar biasa.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, mengatakan istana perlu membuka dosa yang dilakukan Sudarso Monoarfa kepada pemerintah terkait posisinya sebagai Menteri Bappenas. Menurutnya, jika memang diketahui ada intervensi dari istana, maka hal ini mesti dibuka. Menurut Adi, ada kemungkinan istana mulai kecewa dengan Sudarso. Kekecewaan ini bisa dari kinerjanya, karena Sudarso terkesan tidak ada yang melindungi sama sekali. Pergantian Ketua Umum P3 di tengah jalan yang sangat ekspres, diyakini ada keterlibatan penguasa terhadap hal tersebut. Kementerian Hukum dan HAM begitu cepat mengesahkan SK Mardiono sebagai Ketua Umum P3 menggantikan Soeharto. Dalam konflik internal yang terjadi di sebuah partai, sampai berujung pergantian ketua umumnya, biasanya diperlukan waktu yang tidak singkat, karena mesti dicek terlebih dahulu ADART partai tersebut. Lalu kemudian Kementerian Hukum dan HAM perlu untuk menelaah lebih jauh terkait permintaan pergantian tersebut. Karena implikasi pergantian ketua umum partai itu sangat besar, apalagi P3 sudah mendaftar sebagai peserta pemilu 2024. Sehingga dengan beberapa alasan tersebut, agak terasa janggal rasanya jika pergantian ketua umum partai dilakukan secepat kilat tersebut, dan terkesan ingin cepat untuk dilakukan pergantian kekuasaan. Kita khawatir jangan sampai cara-cara Orde Baru dalam membonsai demokrasi terjadi kembali hari ini, di mana segala hal diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merusak tatanan politik dan demokrasi, menabrak aturan dan mekanisme hanya karena memiliki kekuasaan dan otoritas sehingga bebas bertindak apapun. Dan jika itu yang terjadi, maka kita telah tiba pada pemerintahan yang otoriter. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menduga ada keterlibatan istana dalam pengesahan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Sebab, kata dia, Kementerian Hukum dan HAM begitu cepat mengesahkan pengajuan Mardiono sebagai Ketua Umum. Menurutnya, cepatnya pengesahan Mardiono menunjukkan kecenderungan pemerintah terhadap salah satu kubu. Dia mengatakan ada kepentingan politis dari pemerintah yang membuat pengesahan begitu cepat. Intinya, kata dia, ketua umum partai kendalinya bisa dipegang dan diajak berkompromi dengan pemerintah. Ujang mengatakan mestinya ADART partai perlu ditelisik sebelum mengesahkan Mardiono sebagai ketua umum. Pasalnya, penunjukan ketua umum biasanya dilakukan melalui muktamar luar biasa atau musyawarah nasional luar biasa. Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, mengatakan istana perlu membuka dosa yang dilakukan Sudarso Monoarfa kepada pemerintah terkait posisinya sebagai Menteri Bappenas. Menurutnya, jika memang diketahui ada intervensi dari istana, maka hal ini mesti dibuka. Menurut Adi, ada kemungkinan istana mulai kecewa dengan Sudarso. Kekecewaan ini bisa dari kinerjanya, karena Sudarso terkesan tidak ada yang melindungi sama sekali. Tragis, itulah kata yang bisa menggambarkan Soeharto Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Kepala Bappenas RI, yang baru saja dilengsarkan dari kursinya sebagai Ketua Umum P3. Dan tak butuh waktu lama Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu yang sangat cepat mengeluarkan surat keputusan tentang Ketua Umum P3 yang baru, Muhammad Mardiono Karib Soeharto di P3 yang saat ini menjadi anggota One Team Press. Sebagai menterinya Jokowi yang selama ini mati-matian memperjuangkan proyek IKN, dikudetanya Soeharto dari kursi Ketua Umum P3 memang jadi pertanyaan. Ada apa ini sebenarnya yang terjadi di internal P3? Karena begitu cepatnya disahkan Ketua Umum P3 yang baru, Muhammad Mardiono, oleh Kemenkumham yang merupakan Dewan Pertimbangan Presiden. Karena memang agak aneh, seorang ketua umum partai yang juga pembantu presiden dapat dengan mudah diturunkan di tengah jalan dan berlangsung sangat cepat.
Dari internal P3 sendiri memang menganggap Soeharto tidak bekerja secara optimal untuk membesarkan P3 dan dia lebih fokus dalam tugasnya sebagai menteri. Tetapi bukankah itu juga terjadi di semua partai? Dan tanggung jawab membesarkan partai bukanlah hanya tugas ketua umum, karena partai memiliki struktur dari pusat, wilayah, dan ke daerah. Sehingga jika alasannya adalah karena kinerjanya dianggap tidak optimal dalam membesarkan partai, maka Soeharto harus dilengsarkan di tengah jalan. Maka hal itu terasa agak janggal. Kita pun bertanya, ada apa ini sebetulnya? Apakah ada kepentingan dari kekuasaan atas peristiwa ini? Setelah dilengsarkan dari Ketua Umum P3, kini posisi Soeharto sebagai menteri juga diprediksi akan segera berakhir karena Soeharto sudah tidak merepresentasikan kekuatan P3 di kabinet, sehingga mungkin akan menunggu waktu Soeharto Mano Arfa akan segera diganti posisinya. Apakah ini semua murni aspirasi internal P3 ataukah ini tak lepas dari agenda 2024 pihak-pihak tertentu yang memiliki power yang melihat ada celah di tubuh P3? Mari kita melihat drama-drama yang akan terjadi berikutnya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menduga ada keterlibatan istana dalam pengesahan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Sebab, kata dia, Kementerian Hukum dan HAM begitu cepat mengesahkan pengajuan Mardiono sebagai Ketua Umum. Menurutnya, cepatnya pengesahan Mardiono menunjukkan kecenderungan pemerintah terhadap salah satu kubu. Dia mengatakan ada kepentingan politis dari pemerintah yang membuat pengesahan begitu cepat. Intinya, kata dia, Ketua Umum partai kendalinya bisa dipegang dan diajak berkompromi dengan pemerintah. Ujang mengatakan mestinya ADART partai perlu ditelisik sebelum mengesahkan Mardiono sebagai Ketua Umum. Pasalnya, penunjukan Ketua Umum biasanya dilakukan melalui muktamar luar biasa atau musyawarah nasional luar biasa. Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, mengatakan istana perlu membuka dosa yang dilakukan Sudarso Mono Arfa kepada pemerintah terkait posisinya sebagai Menteri Bappenas. Menurutnya, jika memang diketahui ada intervensi dari istana, maka hal ini mesti dibuka. Menurut Adi, ada kemungkinan istana mulai kecewa dengan Sudarso. Kekecewaan ini bisa dari kinerjanya karena Sudarso terkesan tidak ada yang melindungi sama sekali. Pergantian Ketua Umum P3 di tengah jalan yang sangat ekspres, diyakini ada keterlibatan penguasa terhadap hal tersebut. Kementerian Hukum dan HAM begitu cepat mengesahkan SK Mardiono sebagai Ketua Umum P3 menggantikan Soeharto. Dalam konflik internal yang terjadi di sebuah partai sampai berujung pergantian ketua umumnya, biasanya diperlukan waktu yang tidak singkat karena mesti dicek terlebih dahulu ADART partai tersebut. Lalu kemudian Kementerian Hukum dan HAM perlu untuk menelaah lebih jauh terkait permintaan pergantian tersebut, karena implikasi pergantian ketua umum partai itu sangat besar, apalagi P3 sudah mendaftar sebagai peserta pemilu 2024. Sehingga dengan beberapa alasan tersebut agak terasa janggal rasanya jika pergantian ketua umum partai dilakukan secepat kilat tersebut dan terkesan ingin cepat untuk dilakukan pergantian kekuasaan. Kita khawatir jangan sampai cara-cara Orde Baru dalam membonsai demokrasi terjadi kembali hari ini, di mana segala hal diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merusak tatanan politik dan demokrasi, menabrak aturan dan mekanisme hanya karena memiliki kekuasaan dan otoritas sehingga bebas bertindak apapun. Dan jika itu yang terjadi, maka kita telah tiba pada pemerintahan yang otoriter.